Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir di pertemuan kelompok kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang tidak hadir ibu-ibu? Ketua kelompoknya mana? Ibu Siti? Ada ya? Satu orang. Siapa? Kenapa nggak hadir? Suaminya sakit. Oh, ya udah. Nanti sehabis kita selesai pertemuan ini, sampaikan ke Ibu Kokom tadi. Untuk pertemuan selanjutnya itu harus hadir. Karena materi ini materi tentang sambungan dari materi kita sebelumnya. Ya Bu ya, nanti tolong disampaikan ya Ibu Ketua kelompoknya. Sebelum kita mulai pertemuan memasuki materi hari ini, saya ingin bertanya dulu ya Bu. Bulan kemarin kita membahas tentang apa ya Bu? Ada yang bisa jawab? Ada yang masih ingat? Ayo silakan Bu Siti. Iya, betul sekali. Kita bulan kemarin membahas tentang usaha. Nah, jadi membahas tentang memulai usaha. Bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana cara-caranya. Masih ingat nggak? Saya kan kasih tugas ke ibu-ibu untuk membuat suatu ide usaha, mulai dari idenya, perencanaan keuangannya, kemudian pemasarannya. Ada nggak yang bikin tugasnya? Atau semuanya bikin? Atau ada yang nggak bikin? Ayo silakan kumpul. Coba saya mau lihat. Atau sebutkanlah satu-satu dulu. Nanti dikumpulkan tugasnya. Silakan, saya minta 2 orang dulu. Usaha apa? Tunjuk tangan. Oke. Ibu Faira. Oke, silakan Bu Faira. Bu Faira ya? Oh iya. Lama nggak ketemu Ibu Faira ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Faira. Coba kita berikan tepuk tangan dulu ya. Oke, satu lagi, silakan. Siapa yang berani? Ya, silakan. Bu Fira. Baik, terima kasih kepada Bu Fira. Luar biasa usahanya. Jadi memang bulan kemarin itu kita membahas tentang usaha, memulai suatu usaha. Jadi tugas-tugas ibu itu saya minta dikerjakan karena itu penting. Siapa tahu usaha yang kita niatkan nanti bisa dilaksanakan. Jadi usaha yang paling penting saya ingatkan kembali, yang paling penting dari usaha itu adalah cari apa bahannya yang ada di sekitar kita. Contohnya misalnya kita dekat dengan perkebunan-perkebunan. Itu cari yang ada di sekitar kita, misalnya kebun ubi. Nah, jadi bikin keripik ubi, bikin kolak ubi, usaha kolak ubi. Nah, jadi ide usahanya ada, kemudian keterampilannya ada, kemudian dihitung tuh anggarannya berapa, kemudian dikelola keuangan usahanya gimana. Jadi nanti ibu bisa tahu tuh apakah ibu untung selama setahun ini atau rugi. Yang paling penting diingat kalau ibu mulai usaha, jangan pernah ibu campurkan uang pribadi dengan uang usaha Bu. Ya Bu ya. Nah, itu yang paling penting. Karena tidak akan pernah jalan usaha kita kalau mencampur adukan uang pribadi dengan uang usaha. Paham Bu ya? Oke baik, saya rasa ingat ya.
tentang usaha ini. Kemudian pertemuan kita kali ini itu membahas tentang kesehatan dan gizi. Apa, Bu? Ya, kesehatan dan gizi. Jadi, kita sudah lewat tuh pembahasan tentang usaha, sekarang tentang gizi. Gizi siapa yang kita bahas? Gizi untuk siapa? Nah, jadi ada banyak itu, Bu. Jadi ada untuk ibu hamil, gizi untuk ibu hamil, gizi untuk anak balita, kemudian gizi untuk ibu-ibu menyusui. Itu akan kita bahas di sesi ini. Kemudian yang saya ingin tanyakan kepada ibu-ibu, ibu-ibu ada yang sedang hamil? Ada. Berapa bulan, Bu? 2 bulan. Semoga kandungannya sehat terus ya, Bu ya, lancar. Ada lagi yang sedang hamil? Oh, enggak, cuma satu aja ya? Oh ya. Nanti saya catat ya, Bu ya. Soalnya kalau hamil itu dihitung juga, Bu. Kalau di PKH. Nanti Ibu kalau hamil nggak diupdate datanya di PKH itu nggak dapat bantuan nanti. Ya, Bu ya. Jadi kita mulai pelajaran kita pagi ini yaitu tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan pada ibu hamil. Apa, Bu? Pentingnya gizi dan layanan kesehatan pada ibu hamil. Jadi ada 3 poin penting kita bahas di pelajaran kita kali ini. Yang pertama tentang layanan ibu hamil. Ya, layanan yang harus didapatkan, layanan kesehatannya gitu, Bu ya. Kemudian gizi ibu hamil, gizi selama ibu hamil. Kemudian bagaimana memanfaatkan kartu jaminan kesehatan nasional. Apa itu, Bu? Kartu yang warna hijau itu, Bu. Jadi itu kartu KIS namanya, Bu. Jadi Ibu nanti kalau sakit itu kartunya berobatnya itu. Jadi Ibu nanti gratis berobatnya. Ya, Bu ya. Paham Ibu-ibu? Oke, paham ya? Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita pemanasan dulu lah, biar ibu nggak ngantuk gitu kan pagi-pagi kan. Siapa tahu ada yang belum sarapan, ya Bu. Nah, jadi kita main tepuk semangat, ya. Saya contohkan dulu. Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, Bu. Baik, kita mulai, Bu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Gimana, Bu? Semangat? Oke, semangat kan? Pokoknya harus semangat, Bu. Jangan lesu-lesu lah. Hidup ini udah capek lesu-lesu, udah banyak dipikirkan. Sekarang kita di sini belajar senang-senang, santai, tapi serius gitu kan. Nanti ibu pulang dapat ilmu gitu. Kemudian saya minta ibu-ibu, siapa yang berani sebutkan apa harapan ibu-ibu untuk anak ibu-ibu, untuk anak-anak ibu di masa depan. Coba sebutkan. Ya, silakan, Bu. Oke, baik. Silakan. Ada lagi? Ya, silakan Bu Siti, Ketua Kelompok. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Banyak ya keinginan ibu-ibu ya. Kita berikan tepuk tangan dulu lah, ibu-ibu. Sudah berani menyampaikan harapan-harapannya untuk anak-anaknya. Jadi memang banyak sekali yang kita harapkan dari anak-anak kita. Ya, Bu ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Benar kan, Bu? Soalnya ya keturunan kita yang kita harapkan cuma itu gitu kan. Jadi anak yang baik, jadi anak yang pinter, jadi anak yang sukses di masa depan. Jadi sukses itu apa? Sukses itu ialah sukses di dunia dan sukses di akhirat nanti. Ya, Bu ya. Jadi gimana mewujudkan harapan-harapan kita itu, Bu?
Gimana kita mau, gimana kita bisa supaya harapan-harapan kita itu memang terwujud. Ada dua hal yang paling penting yang harus ibu ingat. Yang pertama adalah niat ibu untuk mewujudkannya, kemudian usaha ibu. Niat ibu sudah ada tadi, harapan-harapan ibu tadi, ingin anaknya pintar, ingin anaknya jadi polisi, ingin anaknya jadi pengusaha, banyak bu. Ingin anaknya jadi ustadz, ustazah gitu kan. Semua itu akan terwujud kalau ibu punya usaha yang sungguh-sungguh. Paham bu ya, usaha apa? Usaha yang sungguh-sungguh. Baik. Jadi apa usahanya? Apa bentuk dari usahanya? Sederhana sekali bu. Usahanya ialah perhatikan gizi ibu dari mulai ibu hamil sampai anak ibu umur 6 bulan, sampai anak ibu umur 2 tahun, sampai anak ibu umur 8 tahun, dan sampai anak ibu remaja. Itu harus diperhatikan, gizinya diperhatikan, kasih sayangnya pun harus diperhatikan. Ya bu ya, paham bu? Ada yang ingin bertanya bu? Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bertanya. Dan tadi ada 2 orang ya. Pertanyaannya hampir sama itu sebenarnya. Untuk memenuhi gizi, ibu-ibu kan nggak punya uang pencarian pendapatan sedikit. Bagaimana bisa memenuhi gizi yang sedemikian, harus seimbang, gizi yang lengkap. Gizi itu bu, tidak harus mahal. Itu yang perlu ibu tanamkan. Contoh, ibu makan di rumah makan nasi. Sambalnya sambal apa bu? Ikan teri. Ya, ikan teri. Kalau ibu nggak sanggup beli lauk pauk atau ikan atau apa ayam, ibu bisa beli telur. Ibu bisa beli telur. Kan setiap bulan ibu juga dapat beras dengan telur kan dari pemerintah. Itu gunanya bu, gizi. Jadi pemerintah sudah memperhatikan gizi ibu-ibu sekalian. Gunanya nanti bisa menghasilkan generasi yang cerdas. Kemudian masalah keuangan kan kita sudah bahas tuh yang bulan lalu. Jadi kalau ibu terapkan yang saya sampaikan bulan lalu, mudah-mudahan ibu bisa mengelola keuangan keluarga ibu sendiri. Nantinya akan ibu terbebas gitu dari masalah keuangan gitu. Saya yakin kalau ibu terapkan. Tapi kalau nggak ibu terapkan, ya saya nggak bisa jamin gitu kan. Jadi percuma saja saya sudah koar-koar, saya udah ngomong panjang lebar bulan kemarin gitu tentang usaha, kita harus usaha, tapi ya ibunya gitu kan. Jadi saya harapkan ikutilah modul pembelajaran ini sampai akhir, karena tumbuh kembang anak itu bu dimulai dari 1000 hari pertama, itu sangat penting bu ya. Jadi harus diperhatikan gitu, harus benar-benar diperhatikan. Saya rasa cukup, nanti akan disampaikan lagi oleh teman saya. Sebelum saya akhiri, saya ada yel-yel gitu. Yel-yelnya gini, saya bilang bisa. Ibu bilang, wih bisa gitu ya. Paham bu? Paham ya? Oke. Kita mulai. Bisa. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu. Sekian dari saya untuk pembukaan kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Nanti kita bertemu lagi di langkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.